Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan 5 pengujian dengan SPSS versi 27, yaitu uji heterokedatisitas, uji multikolinearitas, uji signifikansi T, uji signifikansi F, dan koefisien determinasi. Oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki data yang akan diuji. Di sini ada variabel X1 sampai dengan X5 dan variabel Y ya. Di sini bisa dilihat untuk variabel X1 ini kemampuan mencari informasi, X2 kemampuan membedakan hoax, X3 kemampuan menggunakan aplikasi digital, X4 pemahaman keamanan data, X5 pemanfaatan teknologi digital, dan Y-nya sebagai perilaku komunikasi digital. Oke, baik, yang pertama saya akan melakukan uji heterokedatisitas. Apa sih uji heterokedatisitas itu? Merupakan kondisi dalam model regresi di mana varian residual tidak konstan pada setiap nilai variabel independen, yang artinya kesalahan error dalam model regresi memiliki penyebaran yang berbeda-beda pada tingkat tertentu dari variabel independen. Dalam model regresi yang baik, residual seharusnya memiliki varian yang konstan atau homoskedastisitas. Jika asumsi ini dilanggar, maka hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien, sehingga uji statistik seperti uji T dan uji F dapat menjadi tidak valid. Untuk kriterianya, saya menggunakan pengujian uji Glaser, yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 berkesimpulan terjadi heterokedatisitas. Namun jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 berkesimpulan tidak terjadi heterokedatisitas. Oke, baik teman-teman, tadi saya sudah copy dulu ya sebelumnya data yang di Excel dimasukkan ke SPSS. Langkah-langkah uji heterokedatisitas ini dengan menggunakan metode Glaser, kita masuk ke Analyze, lalu pilih Regression. Di sini kita pilih juga Linear. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita masukkan variabel dependent dengan variabel Y, yaitu perilaku komunikasi ya. Kita klik panah. Oke. Nah, untuk variabel independent kita masukkan semua variabel X. Jadi kita copy semuanya. Oke, kita klik panah. Nah, sudah seperti ini. Jangan dulu di-okein teman-teman. Kita masuk ke save dulu, klik save. Nah, akan muncul seperti ini. Ini kita pilih ini kita centang unstandardized residual. Nah, baru kita continue. Nah, setelah itu supaya kita bisa menjalankan regresi dan menyimpan residualnya, kita klik OK. Kita kembali lagi ke data yang tadi. Oke, nah sini sudah muncul ya teman-teman nilai residualnya. Nah, untuk buat nilai absolute residualnya, kita masuk ke menu transform. Lalu compute variable. Nah, di sini kita isikan tabel variabelnya dengan ABS res. Nah, untuk numeric expressionnya kita masukkan ABS, kita klik ABS, lalu ini ya, kekurung, terus kita klik unstandardized residual ini, klik panah. Oke, nah setelah ini kita baru lakukan ya teman-teman. Kita kembali lagi ke datanya. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman ABS residualnya. Nah, setelah itu kita masuk ke analyze lagi. Kita pilih regression lagi. Jadi kita tuh kayak mau mengregresi ulang gitu datanya. Kita pilih linear. Nah, dependentnya ini kita keluarin yang perilaku komunikasi digital tadi, kita keluarkan, lalu kita pilih yang ABS residual ini dimasukkan ke variabel dependentnya.
Oke, terus kita save teman-teman. Setelah itu yang tadi kita centang, ini kita uncheck yang unstandardized residualnya. Baru kita continue. Oke. Lalu kita kan. Nah, di sini baru teman-teman kita bisa baca datanya. Kita scroll aja ke bawah ya. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Kita lihat kolom koefisiennya aja. Nah, di sini kan ada nilai signifikansi ya. Tadi sebelumnya kan saya udah jelasin ya kriteria heterokedastisitas itu seperti apa. Di sini nilainya bisa dilihat lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa ditarik kesimpulan ya teman-teman bahwa hasil uji heterokedastisitas menggunakan metode Glaser ini diperoleh nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dari 0,05. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interpretasi data model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke uji selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji multikoleniaritas. Apa sih uji multikoleniaritas itu? Merupakan kondisi ketika variabel independen X saling berkorelasi tinggi sehingga bisa mengganggu hasil regresi. Untuk keputusannya, kita cukup lihat tabel koefisien dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF. Lalu jika nilai tolerance-nya itu lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10, maka kita bisa tarik kesimpulan tidak terjadi multikoleniaritas dalam model regresi. Nah, jika nilai tolerance-nya lebih kecil sama dengan 0,10 atau VIF-nya lebih besar atau sama dengan 10, ini bisa ditarik kesimpulan terjadi multikoleniaritas dalam model regresi. Nah, oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya ya, seperti apa. Oke teman-teman, untuk langkah-langkah uji multikoleniaritas. Yang pertama, kita bisa masuk ke analyze, lalu kita pilih regression lagi, kita pilih linear. Nah, tadi kan saya udah ada uji yang sebelumnya. Untuk yang dependent, kita keluarin dulu ya yang ABS ini. Kita pakai yang perilaku komunikasi. Masukin lagi, klik panah. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke statistik. Di sini kita pilih collinearity diagnostic. Lalu klik continue. Nah, udah ini kita bisa langsung oke aja. Oke. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat ini ya teman-teman, tabel koefisien yang ini. Nah, tadi kan saya udah jelasin ya kriteria uji multikoleniaritas itu seperti apa. Nah, kita lihat nih nilai tolerance dan nilai VIF-nya di sini. Oke. Kita bisa lihat ya. Di sini bisa ditarik kesimpulan kalau nilai toleransinya itu nilai toleransinya lebih besar dari 0,10, ya kan ini. Terus nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Ya kan, ini lebih kecil. Nah, kita bisa tarik kesimpulan teman-teman. Di sini kan variabelnya udah memenuhi kriteria nih.
Jadi saya bisa tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai variance inflation factornya atau VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil interpretasi data model regresi tidak mengalami multikolinearitas. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke uji yang ketiga ya, uji signifikansi T. Sebelumnya apa sih itu uji signifikansi T itu atau uji parsial ya? Merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen X secara parsial terhadap variabel dependen Y dalam model regresi linear. Dengan uji T, kita bisa mengetahui apa suatu variabel independen ini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Nah, untuk kriteria pengambilan keputusannya yaitu dilakukan berdasarkan nilai signifikansi atau nilai T hitung. Nah, berdasarkan nilai signifikansinya ini jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya HO ditolak ya teman-teman, atau variabel berpengaruh signifikan. Nah, jika nilai signifikansinya lebih besar atau sama dengan 0,05, HO-nya diterima, artinya variabel tidak berpengaruh signifikan. Lalu berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel. Ini jika T hitung lebih besar dari T tabel, HO-nya ditolak. Dan jika T hitung lebih kecil atau sama dengan T tabel, HO-nya diterima. Begitu teman-teman. Lalu saya mau menambahkan juga untuk HO itu variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk HO1, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya ya. Oke teman-teman, untuk langkah-langkah uji signifikansi T. Sebenarnya kita nggak perlu lagi ya masuk ke analyze, pilih regression, terus pilih linear lagi. Kita bisa langsung lihat aja sih hasil yang tadi. Ini kita bisa lihat di tabel koefisien ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mau balik lagi ke analisis sih boleh, cuman sama aja sih hasilnya bakal hasil yang ini gitu, yang tabel koefisien ini. Begitu teman-teman. Nah, mungkin saya nggak akan balik lagi ke analisis ya teman-teman. Saya mau ngejelasin aja nih hasilnya di sini, karena kan udah ada juga ya. Nah, kita bisa lihat di tabel koefisien. Kita lihat nilai T sama nilai signifikansinya yang ini. Nah, tadi kan kriterianya juga saya sudah jelaskan ya teman-teman. Untuk uji T ini seperti apa kriterianya. Nah, untuk hasil interpretasi datanya ini kita baca ya. Untuk kemampuan mencari informasi didapatkan nilai signifikansi 0,823. Ini berarti artinya tidak signifikan ya teman-teman. Karena kan lebih besar dari 0,05, jadi tidak berpengaruh signifikan. Tuh. Terus di sini ada yang kemampuan membedakan hoax, ini nilainya 0,23. Ini juga sama ya teman-teman, tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Lalu ada kemampuan menggunakan aplikasi digital. Ini juga sama ya teman-teman. Ini di sini nilainya 0,179.
berarti tidak signifikan juga. Lalu variabel X, pemahaman keamanan data, ini nilainya 0,014. Nah, ini signifikan teman-teman, berpengaruh signifikan ya maksudnya. Karena apa? Karena tadi lebih kecil dari 0,05 gitu. Lalu ini variabel X yang terakhir, pemanfaatan teknologi digital, ini nilainya 0,98. Berarti ini tidak signifikan juga ya teman-teman, karena kan lebih besar dari 0,05, jadi tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman. Berdasarkan hasil uji T, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemahaman keamanan data berpengaruh signifikan terhadap perilaku komunikasi digital, sedangkan variabel yang lainnya seperti kemampuan mencari informasi, kemampuan membedakan hoax, kemampuan menggunakan aplikasi digital, dan pemanfaatan teknologi digital tidak berpengaruh signifikan. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke uji yang keempat, yaitu uji signifikansi F ya. Apa sih uji signifikansi F ini? Merupakan uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y dalam model regresi. Nah, untuk hipotesisnya, hipotesis 0, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Lalu hipotesis alternatif atau H1, semua variabel dependen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, untuk kriteria pengujian uji F ini, pengambilan keputusannya seperti apa? Kita cukup lihat berdasarkan nilai signifikansinya aja. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, hipotesis 0 ditolak. Artinya, variabel X berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Y. Lalu, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, HO-nya diterima, hipotesis 0-nya diterima. Artinya, variabel X tidak berpengaruh secara simultan terhadap Y, teman-teman. Oke, begitu. Kita lanjut ke langkah-langkahnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk langkah-langkah uji F ya, atau uji signifikansi F, karena kan tadi udah terbentuk semuanya sebenarnya di awal, jadi kita nggak usah kembali lagi ke analyze, kita lihat aja tabel ANOVA. Nah, ini ya. Jadi untuk uji signifikansi F ini kita cukup lihat tabel ANOVA dan lihat nilai signifikansinya. Sebelumnya kan tadi saya udah jelasin ya kriteria uji F itu seperti apa. Nah, di sini nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,001. Kan ini lebih kecil dari 0,05 ya teman-teman. Berarti kan HO-nya ditolak ya. Hipotesis 0-nya ditolak. Nah, kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman di sini. Berdasarkan hasil uji signifikansi F diperoleh nilai F sebesar nilai F-nya 18,514 dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,001. Karena nilainya lebih kecil dari 0,05, maksudnya nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan nih teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perilaku komunikasi digital atau variabel Y. Gitu teman-teman. Oke. Untuk uji F seperti itu sih cara bacanya.
Oke teman-teman, yang terakhir adalah koefisien determinasi R kuadrat. Ini untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen X dalam menjelaskan variabel dependen Y. Nah, untuk kriterianya ini kita bisa lihat jika nilai R kuadrat di rentang nilai 0,00 sampai 0,20, ini kriterianya sangat lemah, sehingga interpretasinya model hampir tidak mampu menjelaskan Y. Lalu 0,21 sampai 0,40, ini kriterianya lemah, interpretasinya kemampuan penjelasannya rendah gitu. Lalu nilai R kuadrat 0,41 sampai 0,60, ini kriterianya sedang, interpretasinya cukup menjelaskan variabel Y gitu. Lalu R kuadrat 0,61 sampai 0,80, ini kriterianya cukup kuat, sebagian besar Y dijelaskan oleh X. Lalu yang terakhir nilai R kuadrat 0,81 sampai 1, ini kriterianya sangat kuat ya teman-teman, berarti interpretasinya model sangat baik untuk menjelaskan variabel Y. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke langkah-langkahnya ya. Oke teman-teman, untuk langkah-langkah koefisien determinasi R kuadrat ini kita nggak perlu lagi melakukan analyze lagi ya. Ini kita lihat aja di sini tabel model summary. Nah, di sini R square, nilai S square didapat 0,911, yang artinya 91,1% variasi perilaku komunikasi digital dapat dijelaskan oleh variabel X, 5 variabel X yang tadi ya. Nah, sedangkan 8,9% sisanya berarti kan dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Begitu teman-teman. Dan kita lihat nih yang sebelahnya, nilai adjusted R square. Artinya ini tuh nilai R square yang sudah disesuaikan atau sudah dikoreksi gitu ya terhadap jumlah variabel dan jumlah sampel. Nah, setelah dikoreksi ini 86,2% perilaku komunikasi digital masih dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sehingga teman-teman saya bisa menarik kesimpulan berdasarkan hasil tadi analisa yang sudah saya lakukan, diperoleh nilai adjusted R square sebesar 0,862, yang berarti bahwa 86,2% variasi perilaku komunikasi digital dapat dijelaskan oleh variabel pemanfaatan teknologi digital, kemampuan mencari informasi, kemampuan menggunakan aplikasi digital, pemahaman keamanan data, dan kemampuan membedakan hoax. Nah, sementara sisanya itu 13,8%, sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Begitu teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila masih ada kekurangan dalam menjelaskan 5 pengujian ini, mohon maaf dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih dan selamat siang teman-teman.